Sebelumnya di Part 1. Nah, Ya, jenis gitu aja. beasiswanya? Berdasarkan beasiswa kampus gitu. Aha. Nama officialnya tuition fee scholarship plus research stipend gitu. Nah, terus balik lagi ke soal beasiswa ya. Ternyata oke. Ya. beasiswanya dari kampus ya. Ya, benar. Itu kan juga nggak umum ya. Nah, itu bisa diceritain nggak gimana? Oke, mungkin disclaimer dulu. Untuk beberapa negara di bidang PhD itu terutama kayak di US atau di Australia atau New Zealand singkatku ya. Nah, justru kalau beasiswa dari pemerintah itu yang nggak lazim. Oh gitu. Beasiswa pemerintah asal yang nggak lazim. Jadi mostly memang beasiswa dari kampus. Perjalanan mendapatkan beasiswa di UNSW yang ya of course beasiswa fully funded ya. Oke, jadi kita balik lagi ke pasca saya lulus S2 tahun 2021. Nah, at that point kan saya sudah saya sudah bertekad, oke, saya mau lanjut S3. Oke, saya mau jadi akademisi. Terus tapi ya saya belum mastiin itu kayak maunya di mana gitu. Karena kan tadi faktornya saya juga belum punya afiliasi tetap gitu. Yeah. Belum punya. Jadi dalam hal itu ya sudah, jadi saya coba target aja itu kayak S3-nya mau yang kayak gimana. Ya karena kan balik lagi tadi kan matematika tadi kan luas kan ya. Jadi kan saya sempat bilang kan matematika yang di dalam sekolah metodenya aja udah beda dengan matematika yang di luar sekolah. Dan itu masih di jenjang pendidikan dasar gitu. Nah, apalagi kalau sudah di matematika pendidikan tinggi. Alias yang perkuliahan ke atas lah gitu. Nah, kalau matematika dalam tingkat itu jelas jauh lebih luas lagi. Jadi saatnya saya ngeksplor kayak bidang mana yang mau saya akui buat S3. Dalami, ya benar. Ya mungkin ada faktor tambahan juga. Mengingat kan matematika itu kan ya setidaknya kalau dari yang di sekolah kan kayak bidang ilmu yang hemat resource itu kan ya. Ya kan kalau fisika kan kadang harus ada labnya lah. Kimia kan harus ada reagen-reagen lah. Atau arsi kan mungkin harus ada barangnya lah. Banyak modalnya kalau arsi. Ya, saya serahkan kos aja kalau soal arsitektur. Nah ya, tapi kan kalau matematika itu kan tergolong cukup hemat gitu. Bahkan sebanter-banternya gitu, kalau kita kan paling banter cuma perlu komputer yang sangat powerful aja. Oke. Maksudnya kayak komputer terus udah lah ya, tinggal programming kelar gitu. Nah, balik ke pertanyaannya tadi. Oke, nah jadi di sini, jadi dalam pencarian bidang tadi saya bisa lebih fleksibel gitu mau yang kayak gimana. Jadi strategi awal saya itu adalah basically nembak dosen. Nembak dosen, jadi saya tadi kan udah nentuin bidang mau yang mana aja gitu. Terus dari bidang-bidang yang saya mau, saya cek dulu nih kayak yang paling begawan di bidangnya itu siapa aja. Yang paling begawan di umur muda gitu, jadi kan masih make sense. Nah, dari begawan-begawan itu saya cek atau kayak orangnya kayak gini, bidangnya kayak gini, biasa dia neliti kayak gini. Nah, terus dari begawan-begawannya itu saya coba, selain begawannya itu saya cek juga terhadap si jagoan-jagoannya ini siapa aja dia collab-nya. Entah collab sebagai anak bimbingannya atau collab sebagai kolega gitu. Nah, karena ya harapannya mungkin kalau di Islam kayak ilmunya nular lah. Ilmu ke jagoannya gitu. Jadi itu riset awalnya kayak gitu. Nah, terus berdasarkan terus risetnya gimana? Ya yang satu kan pertama harus tahu ilmunya apa dulu. Ilmu, terus kayak misalkan saya number teori, terus saya search kayak number teoris paling terkenal siapa. Ya nama ilmunya kayak gitulah. Mungkin yang penasaran bisa di googling aja di rang kesempatan. Nah, dari number teoris itu saya bisa saya googling yang paling jagonya siapa. Terus saya cari juga kayak dari seminar-seminar riset gitu yang ngobrol ngomong, yang berbicara siapa. Ya enaknya sih karena keynote speakersnya gitu ya. Nggak harus keynote juga sih. Nggak harus keynote, asalkan topiknya menarik. Juga ya terutama kan tadi kan karena saya datangnya di musim pandemi juga. Datangnya di musim pandemi, jadi kan banyak tuh yang kayak speaker seminar online. Nah, itu yang saya datengin. Kamu email satu-satu gitu ya? Enggak satu-satu juga. Enggak, maksudnya kan tadi buat surveinya dulu. Survei. Okay. Nah, terus kayak emailnya itu saya email satu-satu.
saya mulai coba email. Saya ingat dulu paling pertama coba email dari dosen dari Univ sebut saja Univ Oxford. Univ Oxford. Nah, terus ya saya email beliau kayak perkenalkan diri, ya perkenalkan saya mahasiswa master di ITB, bentar lagi mau lulus. Nah, terus ini topik saya tentang ini, terus ya ini CV saya, ini transkrip. Oh, jadi justru sebelum lulus udah approach ke calon supervisor ya? Ya waktu itu kan saya target waktu itu saya nggak tahu timeline juga sih mau kayak gimana. Cuman ya waktu itu udah nyaris lulus juga, tinggal wisuda. Oh, oke. Sebenarnya waktu itu saya pertama September 21, saya wisuda Oktober 21. Nah, itu yang paling pertama. Yang paling pertama itu saya dibalas kayak, "Dear Muhammad, okay, thank you for your message. I am afraid that you will not be accepted to Oxford." Ya, I mean honest. Jadi TLDR-nya kayak, ya udah, ini dari CV kamu kayak susah buat masuk sini. Masuk sini. Jadi daripada sakit hati mending dari sekarang aja saya ngomongnya. Oh, oke. Ya jujur gitu. Terus kayak aduh ya udah gitu. Nah, terus kayak email lagi. Waktu itu kedua juga dari Spanyol. Beliau ngomongnya kayak oke, ini mohon maaf jadi Spanyol kayaknya tidak ada funding buat sekarang. Oh, jadi Afif approach-nya tuh sekalian nanya fundingnya? Iya. Oh, oke. Iya, soalnya kan kalau nunggu LPDP kan waktu itu belum buka-buka. Salah satu alasannya itu. Nah, terus kayak waktu itu, nah yang ketiga saya emailnya kayak waktu itu Jumat siang gitu. Jumat siang kayak expect-nya paling dengan hal yang serupa kayak oke, paling dibalasnya Senin gitu. Terus taunya dibalasnya hari Minggu. Terus tapi diterima? Ya enggak terus ini terus yang nerima yang email saya ini yang dosbing saya sekarang. Jadi langsung mau ngasih funding atau gimana? Enggak langsung ngasih funding juga. Beliau kayak ya penjajakan dulu lah. Penjajakan kayak oke, terima kasih Viv. Terima kasih Afif. Terus kayak ya ini topik saya nggak ada yang spesifik ini sih, tapi mungkin bisa diatur lah sama bisa di-collabin sama teman satu itu saya. Teman satu bimbingan lagi. Teman satu kantor saya. Kalau mau join Superfashion. Okay. Nah, ya ini by the way ini topiknya ini gimana ya? Dia kayak ngomong topiknya gitu. Dia kayak lanjut ngomongin topiknya. Terus gitulah. Ya terus waktu itu bulan September, terus ya udah jadi kan saya stop. Jadi kayak ya karena moodnya nggak enakan gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan nembak dosbing lain masih. Jadi kayak karena nggak enakan, jadi saya stop aja pencarian yang nembak dosbing. Nembak dosbing dan jadinya ya udah jadi kayak komunikasi dari September 22 gitu. Terus yang ambil IELTS dan lain-lain. Terus Januari 23 masukin submission. Terus kayak ya saya ngomong juga mungkin kayaknya perlu funding gitu. Ya jadi kalau di UNSW dan Univ Australia New Zealand lainnya, cara apply buat scholarship kampus tuh lumayan gampang. Jadi waktu masukin berkas-berkas ditanyain apakah Anda punya external scholarship. Kalau nggak punya langsung extra scholarship ya kayak mungkin kayak beasiswa pemerintah tadi biasanya mungkin yang di situ kayak Indo sama China gitu setahu aku. Nah kalau misalkan punya ya udah, kalau nggak punya sekalian dimasukin sama dia, nggak ada berkas tambahan. Ya cuman mungkin kelemahannya saingannya sekampus gitu dan saingannya sama yang kayak engineering sama health medicine gitu-gitu. Iya, sedunia juga ya. Kalau LPDP kan saingannya orang Indonesia aja. Jadi ya itu kan Januari submit, Februari kelar. Habis itu kayak waktu itu kalau nggak salah April 22 dapatnya pengumuman. Itu berarti kita nggak bisa milih ya jenis beasiswa apa yang kita dapat ya? Iya. Dan Afif dapatnya yang tuition TFS ya. Itu jatuhnya kayak yang jenis terakhir itu. Jadi basically kalau dilihat web UNSW ada 3 tipe beasiswa gitu. Ada tipe yang kayak RTP Australia, seingatku paling banyak benefitnya. Karena dia ada free, kalau salah ada concession kartu buat di sini. Concession gitu sama asuransi di reimburse, sama itu juga sama biaya settlement yang pas baru datang. Nah itu ada 3 itu kalau yang paling atas Australia RTP. Kalau yang kedua itu yang UIPA, yang lazim biasanya. Ini nggak ada concession tapi ada 2 ini. Yang tadi yang settlement sama itu apa namanya? Settlement sama asuransi. Nah
Yang kalau TFS ini, kalau ya nggak ada keduanya. Jadi dapatnya Tuitionnya di sama nol LA. sama ya allowance, Sama stipend. allowance. Tapi stipendnya sama semua gitu. Kalau asuransi? Asuransi nggak bayar sendiri. Oh, bayar sendiri Iya itu, berarti. iya. Tapi bedanya itu doang sih. Oke. Jadi ya kalau dihitung-hitung package sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Jadi kan ya ini mungkin belak-belakan aja pakai angka kali ya. UNSW itu sekarang kalau allowance-nya kan 37.000 setahun ya. Dalam USDA lagi. Sorry, AUD. Oh iya. Dalam Australian dollars ya. Sama-sama kebiasaan dolar tuh, dolar Amerika. Nah, kan berarti kan 37.000. 37.000 tuh karena kurs at this rekaman lagi jeblok kan berarti 30. Berarti kan 38 bagi 30-an juta lah sebulan. Nah, itu kan kalau misalkan asuransi kan di 3.000. Asuransi 3.000, kalau sama allowance 2.000. Jadi ya selisih 5.000 aja gitu. Jadi masih ketutup lah ya. In bigger sense, ya. Ya meskipun agak bangkrut juga sih pas awal-awal. Karena asuransi dibayar di awal semua iya, sampai benar. The whole duration of study. Benar. Ya begini bokeh di awal, cuman ya in long run kayak ya nggak ada bedanya lah, ya udah. Iya. Tanda tangan aja. Yang penting bulanan kan masuk terus juga. Iya. Eventually kan juga nutup tadi. Iya, betul. Eventually juga nutup. Ya belum lagi kan kayak saatnya ngomongin funding kali ya. Kenapa? Kayak kan belum banyak funding di sini juga kan di dalam. Enggak, ya kan kayak aku kan otomatis dapat top up dari School of Mathematics. Karena kan tadi yang bilang kan kalau mathematics kan tadi kan resource buat alat penelitiannya lebih dikit. Jadi kalau di UNSW dialihinnya ke stipend buat PhD tambahin. Oh, jadi dapat uang jajan tambahan iya, gitu ya, malah enak. Iya, aku alhamdulillah 5.000 dikasihnya sama departemen. Oke. Belum lagi, ya. Belum lagi kan kalau mathematics kan ya karena kan kalau di kampus ini kan kayak first year kan wajib ambil mathematics itu kan kayak orang teknik ambil matematika, orang teknik ambil matematika, orang computer science ambil matematika, orang RC kadang ambil matematika, kadang enggak. Aku nggak tahu kalau di UNSW gimana. Iya. Kan berarti kan banyak itu kelasnya. Nah, kalau di sini tuh berarti kayak job sampingannya lebih banyak juga. Jadi PhD student turun untuk jadi tutor juga ya? Tutor salah satunya. Ada tutor lah, ada marking, ada grading, ada pengawas ujian. Terus ya itu nambah semuanya gitu. Jadi ya alhamdulillah masih plausible lah. Oke, jadi banyak ya sebenarnya peluang selain LPDP atau beasiswa dari pemerintah. Oke, ya sebenarnya banyak. Oh ya, tadi peluang lupa nambahin tadi. Kan tadi kan aku dibilang kan udah nge-stop email gitu. Stop email, tapi aku juga nyoba-nyoba yang lain sebenarnya. Jadi kan kayak sistem PhD yang kita selama ini kan kayak kita email dosbing, tektok, habis itu kan kayak oke ACC terus gas gitu. Terus tapi sebenarnya kalau di luar negeri sistem PhD lebih macam-macam sebenarnya. Contohnya mungkin yang agak lazim di Eropa kayak lowongan kerja gitu. Jadi kayak lowongan kerja 2 orang PhD di bidang ini. Ya suruh bantu ngerjain proyek, terus digaji juga sebagai pegawai di kampusnya. Ya pegawai muda lah jatuhnya. Nah, yang kayak gitu-gitu juga sama. Iya, jadi bukan kayak kuliah kayak S1 gitu kan ya, tapi juga bisa dianggap sebagai suatu pekerjaan. Iya. Nah, itu saya juga nyobain ya funding gituan di Eropa mostly. Tapi itu nggak dapat sama sekali. Terus ya kalau di Amerika lazim yang kayak gitu. Jadi kayak malah dibayar kan? Ya sebagai teaching assistant atau research assistant gitu. Jadi ya ngajarnya wajib gitu. Kalau di sini kan ngajarnya sampingan. Kalau di sana wajib ngajar sebagai bagian funding, tapi tetap di funding full juga. Iya. Funding full Nyoba juga yang di Amerika? Waktu itu nggak sempat karena admissionnya bayar. Lumayan. Oh iya benar. Lumayan nyampe sejutaan gitu di awal. Jadi malah lebih kan, ada yang 2 juta. Iya, jadi kan plannya katanya 2021. 2021 ya pengen nyobain yang abisin yang gratis aja dulu. Jadi mostly ke Australia sama di Eropa. Jadi admissionnya ya? Ya salah satu faktor. Terus ya kemudian ya terus kayak dua-duanya ya kayak kalau misalkan semuanya gagal, tahun depannya baru nyoba yang kayak Amerika gitu. Taunya yang sekarang dapat, alhamdulillah. Jadi ya udah nggak usah nyari lagi. Ya pokoknya yang penting kayak udah jadi kayak saya tuh kayak satu gagal, satu berhasil, yang 10 lainnya gagal gitu. Terus ya udah yang penting satu berhasil, jadi gas aja lah. Oke, makasih banyak nih Apip nih ya. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat the viewers? Oke, mungkin kalau pesan spesifik mungkin kayak matematika itu ya nggak cuma di sekolah aja. Jadi kayak ya coba cari ilmunya juga di luar.
Ya kan sekarang udah ada YouTube lah, udah ada podcast lah. Terus kalau pesan-pesan promosi, ya jadi nggak seperti pembicara sebelumnya, saya nggak ada YouTube atau apa. Iya, oh iya. Nggak ada YouTube-nya atau nggak ada TikTok. Itu utamanya di TikTok kan ya, saya tahu. IG ada juga, bisa dicari. Oh ya, Instagram. Oke, mungkin web kampus ada. Ya, di web kampus. Web kampus juga ada, nanti ditaruh aja di sini. Itu aja yang taruh mending itu yang taruh. Biar nggak malu-maluin. Oke. Web kampus ada. Yang penasaran sama profilnya Mas Afif bisa lihat di sini dan di browsing di di sini. Saya nggak tahu ini ntar di mana. Website kampus. Ya, saya ada karya-karya juga. Ya, jadi ada kemarin baru habis jual buku tentang matematika itu, karena kan tadi ngomongin matematika di luar sekolah kan ya. Iya. Matematika di luar sekolah tadi kan kayak banyak yang nggak diajarin gitu. Jadi salah satu yang nggak diajarin di sekolah gitu kan, tadi kan saya bilang kan kayak matematika itu kan isinya kan kayak ngapalin kelar. Nah, jadi sebenarnya banyak yang di skip gitu di matematika. Salah satunya kayak sejarahnya matematika gitu, kayak dari mana sih orang yang dihafalin itu datang gitu. Kayak apakah orang dulu ngafalin dari zaman dulu atau ada ide dari mana gitu istilahnya. Nah, salah satu hal yang saya pribadi lakukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut adalah kemarin saya dan teman-teman di ITB buat buku tentang matematika gitu. Buku casual gitu. Jadi biar matematika kerasa lebih fun gitu ya. Ya, let's say itu. Itu bisa beli di mana? Oke, ya so far kami sih nerbitinnya indie sih kemarin. Indie. Jadi mungkin kalau yang berminat langsung coba kontak lewat itu aja. Nanti aku taruh sini juga. Lewat email aja. Tadi di web riset. Di web riset aja lah. Jadi so far sih belum ada rencana jual secara formal kayak bikin publisher, masukin publisher resmi atau apa itu. Jadi kami baru nerbitnya baru indie gitu. Karena kan baru passion project juga. Nah, itu untuk mungkin ini taruh covernya di sini ntar. Ntar aku taruh. Jadi ini covernya di sini. Terus nanti kalau misalkan mau minat, coba lihat di homepage saya di sini gitu. Nah, itu untuk matematika untuk siapa? Anak kuliahan? Jadi ini mungkin target pasar ini untuk yang sharing awal, kita fokusnya di SMA gitu. Itu jadi kayak roughly kita ngebahas kalkulus kayak yang kayak integralan lah atau turun-turunan, ya kayak gitu-gitulah. Itu kami rencana untuk bahas kayak dari mana sih itu kayak urutan muncul di buku yang ini. Ya, kayak gitu. Jadi sekian dari saya, dan sekali lagi terima kasih terhadap Mbak Sofi dan keluarga yang lagi off cam atas kesempatan hadir di podcast ini. Ya, jadi semoga viewer bisa mendapatkan manfaatnya. As I said before, kalau misalkan ada pertanyaan atau mau tanya lebih lanjut tentang studi lanjut spesifik di matematika ya, bisa dilihat di homepage saya di sini. Oke, jadi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.